Berawal dari kutukan Santi, wanita yang dibunuh orang tuanya karena hamil di luar nikah. Benarkah semuanya bermula dari sana? Di desa Panci, wanita hamil di luar nikah dibakar hidup-hidup. Kejam, bukan? Karena takut hukuman itu, orang tua Santi memaksanya menggugurkan kandungan. Apakah itu pilihan yang lebih baik? Bayinya lahir lalu diinjak sampai mati. Siapa yang setega itu? Namun Santi pun ikut meninggal. Kutukan atau takdir? Kalian semua akan mati. Benarkah itu sumpah terakhirnya? Mengapa setiap wanita yang melahirkan tanpa penjaga tiba-tiba mati dengan tubuh menyusut? Apakah darah nifas benar-benar memanggil makhluk halus? Ataukah hantu Santi yang bergentayangan membalas dendam? Jika benar ia mengutuk desa itu, bagaimana cara menghentikannya? Desa Panci terletak jauh dari keramaian kota, tersembunyi di balik perbukitan yang diselimuti kabut hampir setiap pagi. Desa itu dikenal tenang, namun juga menyimpan aturan adat yang sangat keras. Warga percaya bahwa menjaga kehormatan keluarga adalah segalanya. Setiap perempuan diwajibkan menjaga kesucian diri hingga menikah. Siapapun yang melanggar dipercaya akan membawa kesialan bagi seluruh desa. Di desa itulah Santi dilahirkan. Santi dikenal sebagai gadis yang pendiam namun berhati lembut. Sejak kecil, ia sering membantu ibunya menjemur padi dan menimba air dari sumur tua di tengah desa. Rambutnya panjang hitam legam, dan senyumnya selalu membuat orang lain merasa nyaman. Banyak pemuda diam-diam mengaguminya, tetapi Santi jarang berbicara dengan mereka. Ia lebih suka menghabiskan waktu duduk di pinggir sawah sambil menatap langit sore. Ayah Santi adalah seorang tokoh adat yang disegani. Wajahnya selalu terlihat keras, dan suaranya tegas setiap kali berbicara tentang aturan desa. Ibunya pun sama, seorang perempuan yang memegang teguh tradisi turun-temurun. Keduanya sangat menjaga nama baik keluarga. Tidak ada yang menyangka, kehidupan tenang itu berubah ketika perut Santi mulai membesar. Awalnya, ia berusaha menyembunyikannya dengan pakaian longgar. Namun, bisik-bisik warga desa tidak dapat dihentikan. Perempuan-perempuan yang biasa menumbuk padi mulai memandangnya dengan tatapan sinis. Anak-anak kecil bahkan mulai menjauhinya karena mendengar cerita dari orang tua mereka. Suatu malam, kabar itu sampai ke telinga kedua orang tuanya. Jeritan dan tangisan terdengar dari rumah panggung keluarga Santi. Lampu minyak di ruang tamu bergoyang tertiup angin malam. Sementara suara ayahnya menggema penuh kemarahan. Ibunya menangis sambil memohon agar Santi mengatakan siapa laki-laki yang bertanggung jawab. Namun Santi hanya terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara, seolah menanggung rahasia yang terlalu berat untuk diungkapkan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk baginya. Ia tidak lagi diizinkan keluar rumah. Jendela kamarnya selalu ditutup rapat, dan makanan hanya diberikan secukupnya. Kedua orang tuanya ketakutan jika warga desa mengetahui kehamilan itu. Mereka tahu hukuman adat bagi perempuan yang mengandung di luar pernikahan adalah dibakar hidup-hidup di tengah lapangan desa. Desa Panci pernah melaksanakan hukuman itu beberapa kali di masa lalu. Warga percaya bahwa api adalah cara membersihkan aib dan mengembalikan keseimbangan alam. Setiap kali hukuman dilakukan, seluruh penduduk wajib hadir sebagai saksi agar tidak ada yang berani melanggar aturan yang sama. Menjelang malam-malam panjang, Santi sering terdengar berbicara sendiri. Ia mengelus perutnya sambil berbisik lembut kepada bayi yang belum lahir. Ia berjanji akan melindungi anak itu, walaupun ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Namun ketakutan mulai merayapi rumah itu. Bisikan warga semakin keras terdengar di luar pagar bambu. Beberapa tetua desa mulai menaruh curiga. Kedua orang tua Santi menyadari bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyembunyikan rahasia tersebut. Suasana rumah menjadi semakin mencekam. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan anjing-anjing desa sering melolong tanpa sebab. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan kelam mulai tumbuh di hati kedua orang tua Santi. Keputusan yang kelak akan mengubah nasib desa Panci selamanya.
Keputusan itu akhirnya diambil pada malam ketika hujan turun deras dan petir menyambar tanpa henti. Langit desa Panci seperti terbelah, seolah alam sendiri menolak apa yang akan terjadi di rumah panggung keluarga Santi. Di dalam kamar yang remang-remang, hanya diterangi lampu minyak yang hampir padam, Santi terbaring lemah. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh keringat dan air mata. Ibunya berdiri di sudut ruangan dengan tangan gemetar, sementara ayahnya mondar-mandir dengan napas berat. Tidak ada bidan, tidak ada doa, hanya ketakutan dan rasa malu yang lebih besar daripada kasih sayang. Aib ini harus berhenti malam ini, bisik ayahnya dengan suara serak. Santi memeluk perutnya, merasakan sakit yang datang bergelombang. Ia tahu apa yang akan mereka lakukan. Ia memohon dengan suara lirih agar bayinya dibiarkan hidup. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti jatuh ke lantai dan pecah tanpa makna. Hujan semakin deras ketika proses itu dipaksakan. Jeritan Santi tertelan suara petir. Ibunya menutup telinga, tidak sanggup menatap anak yang pernah ia gendong dengan penuh cinta. Beberapa saat kemudian, tangisan bayi terdengar, lemah namun jelas. Tangisan itu seolah menjadi suara kehidupan yang menolak untuk padam. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Ayah Santi menatap bayi kecil yang masih berlumur darah itu. Wajahnya kaku, matanya kosong. Tangisan bayi semakin keras, seperti memohon perlindungan dari dunia yang bahkan belum sempat ia kenal. Namun, belas kasihan tidak datang. Dengan langkah berat namun pasti, ia melakukan hal yang tak pernah terbayangkan oleh manusia waras. Tangisan itu terhenti mendadak. Hanya suara hujan yang tersisa mengguyur atap rumah tanpa henti. Santi menjerit, jeritan yang bukan lagi sekadar rasa sakit, tetapi jeritan jiwa yang hancur. Ia merangkak mendekati bayinya, memeluk tubuh kecil yang sudah tak bergerak. Darah mengalir membasahi lantai kayu, bercampur dengan air hujan yang merembes masuk dari celah-celah dinding. "Kalian membunuhnya," bisiknya Parau. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh Santi mulai melemah dengan cepat. Wajahnya semakin pucat, napasnya tersengal. Kedua orang tuanya panik ketika melihat darah terus mengalir tanpa henti. Mereka hanya berniat menghilangkan bayi itu, bukan Santi. Tetapi takdir malam itu telah menulis hal berbeda. Dalam pelukan bayinya yang telah tiada, Santi mengembuskan napas terakhir. Lampu minyak padam tepat ketika jantungnya berhenti berdetak. Di tengah gelap, suara angin berubah menjadi seperti bisikan. Hujan perlahan mereda, menyisakan kesunyian yang menyesakkan. Kedua orang tuanya terduduk lemas, dikelilingi darah dan keheningan yang terasa tidak wajar. Lalu terdengar suara, bukan dari luar rumah, bukan dari pintu atau jendela. Suara itu seperti muncul dari dalam ruangan, dari sudut-sudut gelap yang tak tersentuh cahaya. "Kalian semua akan mati, terutama para wanita yang melahirkan." Suara itu lembut, tetapi dinginnya menembus tulang. Ibunya menjerit dan menutup wajahnya. Ayahnya berusaha berdiri, namun lututnya gemetar. Tubuh Santi yang terbaring di lantai perlahan tampak menyusut, seperti kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan paginya, kabar kematian Santi dan bayinya diumumkan sebagai kecelakaan melahirkan. Tidak ada yang berani membicarakan detail malam itu. Mayat mereka dikubur diam-diam di tepi hutan, jauh dari makam keluarga. Namun sejak malam itu, desa Panci tidak pernah benar-benar sama. Anjing-anjing kembali melolong setiap tengah malam. Angin sering berhembus membawa bau anyir yang tidak diketahui asalnya. Dan beberapa minggu kemudian, ketika seorang wanita melahirkan tanpa penjagaan keluarga di sisinya, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Wanita itu bernama Ratih, istri seorang petani yang rumahnya berada di ujung desa Panci, dekat pematang sawah dan sungai kecil yang jarang dilewati orang. Malam itu suaminya belum pulang karena harus menjaga ladang dari hama babi hutan. Ratih yang sedang hamil tua tiba-tiba merasakan mulas hebat menjelang tengah malam. Ia mencoba memanggil tetangga, tetapi hujan kembali turun deras seperti malam kematian Santi. Angin berputar aneh, membuat pintu dan jendela berderak keras. Ratih akhirnya memutuskan bertahan sendiri di dalam kamar, berharap suaminya segera pulang. Tangis bayi pecah di dalam rumah kecil itu, bercampur dengan suara hujan dan gelegar langit.
Untuk sesaat, semuanya tampak normal. Bayi laki-laki itu lahir dengan selamat. Ratih tersenyum lemah sambil memeluknya. Darah nifas masih mengalir dan membasahi kain di bawah tubuhnya. Lalu angin berhenti. Sunyi mendadak menyelimuti desa. Bahkan suara hujan seakan menjauh. Ratih merasakan hawa dingin merambat dari kakinya naik ke dada. Lampu minyak di sudut kamar meredup, cahayanya bergetar tanpa sebab. Ia mencium bau anyir yang lebih kuat dari darah yang keluar dari tubuhnya. Bau itu seperti darah yang sudah lama mengering, bercampur tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Di sudut ruangan, bayangan tampak bergerak. Awalnya hanya seperti asap tipis, namun perlahan membentuk sosok perempuan berambut panjang yang terurai menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus, tidak wajar, seolah menyusut. Dari sela rambutnya, terdengar suara lirih seperti tangisan bercampur tawa. Ratih membeku. Bayinya menangis keras. Bayinya mulai menangis keras. Kau tidak sendiri, bisik suara itu yang pernah terdengar di rumah Santi. Ratih mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Sosok itu mendekat tanpa menyentuh lantai. Bau anyir semakin menusuk. Udara di kamar terasa sesak, seperti dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika suami Ratih akhirnya pulang menjelang subuh, ia mendapati pintu rumah terbuka. Lampu minyak telah padam. Bayi mereka tergeletak di samping Ratih yang sudah tak bernyawa. Tubuh Ratih menyusut tak wajar. Kulitnya mengeriput seperti orang yang kehilangan seluruh cairan tubuhnya. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa Panci. Warga mulai mengingat kembali kutukan yang diucapkan Santi sebelum kematiannya. Beberapa perempuan yang sedang hamil menjadi ketakutan. Mereka tidak berani tidur sendiri. Setiap kelahiran kini dijaga banyak orang dengan lampu menyala terang dan doa dibacakan tanpa henti. Namun teror tidak berhenti. Satu demi satu, kejadian serupa terulang. Selalu terjadi saat seorang wanita melahirkan dalam keadaan sepi atau penjagaan lengah. Tubuh para korban selalu ditemukan menyusut, seakan dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Hanya bau anyir yang tertinggal di udara. Desa Panci berubah menjadi desa yang diliputi kecemasan. Tidak ada lagi tawa anak-anak di sore hari. Para lelaki berjaga setiap malam dengan obor dan senjata seadanya. Beberapa orang mulai menyalahkan kedua orang tua Santi. Namun mereka memilih diam. Wajah mereka semakin menua oleh rasa bersalah. Seorang tetua desa akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini dendam seorang ibu yang got bayinya." Malam demi malam, suara tangisan bayi sering terdengar dari arah hutan tempat Santi dikuburkan. Terkadang disusul tawa perempuan yang panjang dan menyayat. Dan pada suatu malam tanpa bulan, ketika seorang wanita kembali melahirkan di rumah yang dijaga penuh orang, lampu-lampu tiba-tiba padam bersamaan. Gelap itu bukan sekadar ketiadaan cahaya. Ia terasa hidup. Di rumah Lestari, yang malam itu dijaga penuh oleh keluarga dan tetangga, kepanikan langsung pecah ketika seluruh lampu minyak padam bersamaan. Obor-obor di luar rumah pun seperti ditiup angin tak terlihat. Ruangan yang tadinya penuh doa mendadak sunyi. Lestari baru saja melahirkan seorang bayi perempuan. Tangisan kecilnya masih terdengar lemah di dada ibunya. Darah nifas mengalir, baunya bercampur keringat dan ketakutan. "Jangan tinggalkan dia sendiri," teriak seseorang dalam gelap. Namun, dalam kekacauan itu, orang-orang justru saling bertabrakan. Ada yang berlari keluar rumah, ada yang tersungkur di lantai. Bayi itu menangis semakin keras. Lalu terdengar suara yang sudah dikenal seluruh desa. "Kalian lupa." Suara itu bergaung dari segala arah, seperti berasal dari dinding, dari lantai, dari napas mereka sendiri. "Kalian merenggut milikku." Angin dingin menyapu ruangan. Beberapa orang bersumpah melihat rambut panjang menjuntai dari langit-langit, bergerak seperti hidup. Bau anyir menyebar cepat, membuat beberapa orang muntah di tempat. Ketika salah satu lelaki berhasil menyalakan kembali obor, pemandangan di dalam kamar membuatnya menjerit. Lestari masih hidup, namun tubuhnya mulai menyusut perlahan di depan mata mereka. Kulitnya mengeriput, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba meraih bayinya, tetapi tangannya mengecil seperti kayu kering. Bayinya menangis histeris.
Di belakang Lestari, sesosok perempuan berdiri. Wajahnya kini terlihat jelas. Itu Santi. Matanya kosong, cekung gelap seperti lubang tanpa dasar. Bibirnya pucat kebiruan. Di kedua tangannya, ia menggendong sesuatu yang tak terlihat, seolah masih memeluk bayinya sendiri. "Temani aku," bisiknya. Beberapa orang mencoba membaca doa dengan suara gemetar. Seorang tetua desa maju dengan membawa air yang telah didoakan. Ia memercikkannya ke arah sosok itu. Santi menoleh perlahan. Tatapannya membuat darah terasa membeku. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Dinding kayu berderak keras. Obor kembali padam. Jeritan memenuhi rumah. Ketika cahaya akhirnya menyala kembali, sosok itu telah menghilang. Lestari terbaring tak bergerak. Namun kali ini tubuhnya tidak sepenuhnya menyusut. Ia masih bernapas, sangat lemah. Bayinya selamat. Kejadian itu membuat desa gempar. Untuk pertama kalinya, ada yang selamat. Tetua desa berkumpul keesokan harinya. Mereka menyadari satu hal, kutukan itu tidak hanya soal darah nifas, ia soal penebusan. Seseorang harus meminta maaf. Seseorang harus mengakui dosa yang disembunyikan bertahun-tahun. Semua mata tertuju pada rumah tua di tengah desa, tempat kedua orang tua Santi tinggal dalam bayang-bayang rasa bersalah. Malam itu, warga berjalan bersama menuju makam Santi di tepi hutan. Mereka membawa kain putih, bunga, dan doa. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat pepohonan berderit seperti rintihan. Ayah Santi akhirnya berlutut di depan pusara tanah yang mulai retak-retak. Dengan suara patah, ia mengakui semuanya. Tentang malam hujan itu, tentang bayi yang direnggut, tentang dosa yang mereka sembunyikan. Tangisnya pecah. Tanah makam tiba-tiba bergerak pelan. Dari dalam retakan terdengar tangisan bayi. Angin berhenti. Semua orang membeku ketika tanah itu perlahan terbelah dan aroma anyir kembali memenuhi udara. Di antara kabut tipis yang naik dari pusara, rambut panjang mulai terlihat menyembul ke permukaan. Dan suara Santi terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sejak malam tanah makam itu terbelah, tidak ada satupun warga desa Panci yang berani mendekat ke tepi hutan. Retakan di pusara Santi memang kembali tertutup keesokan paginya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun tanah di sekitarnya berubah warna menjadi lebih gelap, lembab, dan selalu mengeluarkan bau anyir samar, bahkan saat matahari sedang terik. Ayah Santi jatuh sakit setelah pengakuannya malam itu. Ia sering mengigau, memanggil nama Santi, dan menangis seperti anak kecil. Ibunya menjadi pendiam, duduk berjam-jam menatap pintu rumah seakan menunggu seseorang pulang. Beberapa warga mengatakan mereka sering mendengar suara bayi menangis dari arah rumah itu, padahal tidak ada siapapun di dalam. Sejak kejadian pada Lestari, tidak ada lagi kematian mendadak saat persalinan. Para perempuan tetap dijaga ketat setiap kali melahirkan. Doa dibacakan, lampu dinyalakan terang, dan tidak seorang pun dibiarkan sendirian. Namun ketakutan tidak pernah benar-benar pergi. Karena terkadang di sela doa-doa itu terdengar suara napas lain. Beberapa perempuan yang sedang hamil mengaku bermimpi didatangi seorang wanita berambut panjang. Wanita itu tidak lagi tampak semarah dulu. Ia hanya berdiri sambil menggendong bayangan kecil di pelukannya. "Jangan biarkan mereka sendirian," bisiknya dalam mimpi. Aneh ya, sejak pengakuan dosa itu, sosok Santi tidak pernah lagi terlihat jelas. Tidak ada lagi tubuh menyusut. Tidak ada lagi jeritan yang memecah malam. Namun bau anyir itu kadang masih muncul, terutama ketika hujan turun deras dan petir menyambar, persis seperti malam kematiannya. Tetua desa mulai berbicara tentang mengubah aturan lama. Hukuman bakar hidup-hidup dihapuskan. Mereka sepakat bahwa tidak ada lagi darah yang harus dibayar dengan api. Nama Santi yang dulu dihindari, kini disebut dalam doa sebagai pengingat akan kesalahan besar yang pernah terjadi. Namun satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah kutukan itu benar-benar telah berakhir? Atau Santi hanya menunggu? Beberapa bulan kemudian, seorang anak kecil bermain terlalu dekat dengan hutan saat senja. Ia ditemukan duduk di dekat makam Santi, tertawa kecil sambil berbicara sendiri. Ketika ibunya bertanya dengan siapa ia bicara, anak itu menunjuk ke pusara. Sama ibu rambut panjang. Dia lagi gendong bayi. Ibunya membeku. Saat ia menoleh ke arah makam, tidak ada siapa-siapa di sana.
Hanya angin yang menggoyangkan ilalang dan suara dedaunan berbisik pelan. Namun di tanah yang mulai mengering itu terlihat bekas jejak kaki kecil. 2 pasang, satu lebih besar, satu lagi sangat kecil. Dan dari kejauhan samar-samar terdengar suara tawa lirih bercampur tangisan bayi, menyatu dengan desir angin senja Desa Panci.